Atma, Namaste. Saya Ivani Chandra. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam lindungan Tuhan, sehat selalu, banyak rezeki, dan selalu dalam keadaan yang positive vibes ya. Hari ini aku akan sedikit menceritakan tentang pengalaman aku selama aku sudah tidak terlalu banyak mengkonsumsi gula. Ya, jadi kemarin ini aku sempat mencoba untuk mau diet gula. Tentunya gula ini juga tetap kita butuhkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari, tetapi banyak sekali artikel-artikel yang membahas tentang sebaiknya sudah mulai untuk kita diet gula nih, karena selama ini ternyata gula yang kita konsumsi itu lebih banyak kelebihannya dibandingkan sesuai dengan takaran normal. Maka dari itu aku mau menceritakan bagaimana pengalaman aku selama kurang lebih kayaknya hampir 6 bulan ada kali ya, aku sudah tidak terlalu mengkonsumsi gula lagi. Jadi kita langsung saja mulai, apa sih yang aku rasakan ketika sudah nggak mengkonsumsi gula lagi. Ya teman-teman. Pertama-tama aku akan menceritakan dulu diet gula yang aku maksud untuk versiku sendiri ya. Diet gula yang aku maksud untuk versiku sendiri, kebetulan aku orangnya nggak suka makan nih teman-teman. Nggak terlalu suka makan. Jadi kalau melihat makanan pun juga nggak terlalu yang pengen banget. Aku orangnya seperti itu. Jadi kalau di sisi aku, diet gula itu aku rasanya sih cukup mudah-mudah saja aku jalaninnya ya. Nah, apa aja sih yang aku dietin? Yang aku dietin adalah yang pertama itu minum minuman manis. Minum minuman manis itu termasuk aku juga kan suka kopi ya. Suka kopi yang kita beli di kayak di coffee shop itu ya, atau bahkan mengkonsumsi minuman dalam kemasan. Itu kan aku suka banget juga. Nah, kalau misalnya saat ini aku masih mengkonsumsi minuman tersebut, terutama yang misalnya kopi gitu ya, yang beli di kafe, itu aku udah nggak mau tuh ada gulanya. Jadi selalu pesen yang no sugar. Selalu no sugar. Kalau misal pun disediainnya ada sugarnya, aku pasti nggak mau gitu ya. Jadi aku strict banget, aku nggak. Nah, bagaimana dengan minuman dalam kemasan? Itu sama juga. Minuman dalam kemasan yang aku usahain sesedikit mungkin, atau bahkan bener-bener dalam 6 bulan ini nggak sama sekali. Kecuali untuk kebutuhan yang sangat-sangat terdesak, mungkin aku bisa masih minum, tapi sedikit aja ya. Ininya sih sebenarnya udah lepas sama sekali sih sebenarnya ya. Nah, yang kedua adalah aku sama sekali tidak mengkonsumsi makan makanan manis yang benar-benar ada gulanya. Misalnya apa ya? Misalnya roti yang ditaburi gula, yang benar-benar gula gitu ya. Ataupun biskuit-biskuit manis itu juga udah enggak. Ataupun kue-kue, cake-cake seperti itu juga enggak. Jadi aku benar-benar strict, semuanya aku stop untuk makan makanan yang rasanya mengandung gula. Nah, dari situ aja nih aku nih. Jadi dietnya itu hanya baru sampai sebatas itu. Walaupun aku tahu kalau misalnya ya, kalau misalnya kita makan roti itu ya, meskipun itu rotinya berupa roti sobek, roti manis, itu kan pasti juga ada kandungan gulanya. Nah, itu kadang aku masih makan ya. Juga misalnya ada apa lagi ya, yang nggak bisa terhindari gitu ya, itu aku kadang masih konsumsi. Terus aku share lagi, apakah selama aku niat untuk tidak konsumsi gula ini, apakah aku mengalami kesulitan gitu ya. Ternyata karena memang dari diri sendiri itu udah nggak mau, dan akunya juga nggak terlalu suka makan, aku sama sekali tidak mengalami kesulitan apa-apa. Jadi kalau misalnya di luaran itu masih banyak gula yang sulit dihindari, bagi aku itu sangat mudah dihindari. Jadi nggak sama sekali aku mengalami kesulitan itu. Terus dampaknya apa sih kalau setelah aku tidak mengkonsumsi gula ya, diet gula gitu, itu dampaknya apa sih bagi diriku sendiri? Jadi ya, aku nggak merasakan dampak kayak gimana-gimana sih untuk yang bulan-bulan pertama, karena
aku tuh kan orangnya yang tadi ya, tidak terlalu nafsuan banget sama makanan. Jadi ketika aku harus berhenti mengkonsumsi gula, semuanya isi, lalu setelah itu pun dampaknya apa sih? Dampaknya juga nggak terlalu gimana, nggak terlalu berasa banget juga ya, nggak sama sekali. Tetapi mungkin di sini aku akan share, setelah 6 bulan aku baru ngerasain, mungkin ini gara-gara aku tidak konsumsi gula kali ya. Nah, inilah ya beberapa, eee, dampak yang mungkin aku rasakan, manfaat yang mungkin aku rasakan setelah aku tidak konsumsi gula. Kenapa aku ngomong di sini mungkin? Karena memang dalam aku, tidak mengkonsumsi gula atau diet gula ini, aku juga kan tidak cek kesehatan ya. Jadi tidak cek kesehatan, oh, before gimana, after gimana, itu enggak ya. Jadi aku bisa membagikan pengalamannya lebih berupa apa yang badan aku rasain ya. Yang pertama, aku ngerasain bahwa kayaknya kayaknya aku tidak terlalu sering sakit ya. Jadi kenapa aku bilang begini, karena kan aku di kantor, bersama dengan teman-teman yang lain. Kalau kita punya activity yang sama, misalnya kita harus keluar kota bareng-bareng, atau kita harus kegiatan sampai malam di kantor, lembur di kantor gitu ya. Aku merasakan kalau teman-teman aku yang lain tidak tidak men-judge ya, tetapi I feel that gitu ya, aku merasakan teman-teman aku yang lain lebih mudah sakit. Jadi aku suka perhatiin tuh, oh si ini sakit ya. Terus keesokannya lagi kalau misalnya kita sampai lembur, gantian si ini yang sakit ya. Aku lihat lagi ketika kita harus kerjain outing bareng-bareng, kok si ini dan si ini sudah terserang sakit ya, sudah pilek berat ya. Sedangkan aku enggak ya. Balik lagi, bukannya takabur ya, tapi aku memang tidak sakit sama sekali, puji Tuhan. Nah, manfaat dari aku diet gula yang aku rasain tentunya tadi ya, adalah aku merasa lebih punya banyak energi. Nah, di sini kadang-kadang kontradiktif ya, ketika orang-orang merasakan lagi capek, lagi lemas, terus tiba-tiba ngantuk, ada juga sebagian orang yang suka bilang kayak gini nih, eee, perlu gula tuh, kamu perlu gula tuh, kayak gitu ya. Nah, sedangkan ada juga sebagian orang yang bilang kalau misalnya setelah diet gula akan lebih punya energi yang banyak, akan lebih berenergi gitu. Nah, yang mana yang benar ya? Jadi mungkin menurut aku gini, gula itu betul memang meningkatkan energi dari tubuh seseorang, tetapi sifatnya kan lonjakan. Jadi tubuh itu menjadi tidak stabil. Jadi kalau misalnya butuh gula atau lagi ngantuk, buru-buru minum gula gitu. Terus melonjak, lalu berenergi lagi, kerja lagi, capek, minum gula lagi gitu. Jadi tubuh juga lelah dalam melakukan proses tersebut. Nah, sedangkan ketika kita sudah tidak terlalu mengkonsumsi gula, gula yang terkandung dalam tubuh ini menjadi lebih stabil, lebih normal, sehingga sebenarnya energinya itu juga jauh lebih stabil. Mungkin seperti itu, dan itu yang memang aku rasain. Aku nggak terlalu merasa kayak lemes-lemes banget seperti pada saat aku masih mengkonsumsi gula ya, nggak terlalu merasa lemes banget sampai harus butuh minuman manis, itu nggak lagi, lebih stabil. Nggak bilang kalau jadinya anti capek, enggak ya, kalau memang kita bekerja lalu mengeluarkan banyak energi, tentu aja kita tetap merasa capek, tapi capeknya itu lebih terukur, energi kita juga lebih terukur gitu ya, stabil. Mungkin itu adalah manfaat yang aku rasain yang kedua. Nah, manfaat yang ketiga adalah sebenarnya adalah alasan kuat di mana aku akhirnya stop makan gula yang berlebihan ya. Yang ketiga itu adalah untuk menjaga kesehatan kulit. Sebagai wanita tentunya kita sangat concern banget sama kesehatan kulit kita, karena kulit adalah kita maunya awet muda terus, kita maunya tetap cantik, seperti itu ya. Saya berusia awal 40-an, jadi saya harus mulai menjaga sedini mungkin agar terus awet muda gitu ya teman-teman ya. Walaupun usia harus kita terima ya bagaimana, tapi harus bisa menjaga kesehatan kulit kita. Salah satunya adalah aku dengan tidak mau terlalu mengkonsumsi gula lagi. Maka dari itu
aku lakukan ini ya. Nah, apakah lalu, gula ini bisa akhirnya membuat kulitku mulus? Tentunya ya, aku nggak bisa bilang hanya karena gula, karena semuanya terintegrasi ya. Aku juga tetap pakai skincare, aku juga tidurnya teratur, aku juga, tidak mengkonsumsi gula ya, jadi semuanya terintegrasi. Nah, apakah kulit aku mengalami perbaikan? Tentunya kulit aku yang misalnya udah terlanjur, apa ya, udah terlanjur misalnya lebih berkeriput gitu ya, tangan-tangan yang kering, tentunya juga nggak langsung. Tetapi yes, ternyata aku mengalami perbaikan. Kulitku aku merasa jauh lebih sehat ya, karena juga kita rawat juga. Jadi harus kita rawat dari dalam, misalnya dengan minum minuman herbal, dengan minum vitamin juga, dengan tidur yang cukup, dengan pikiran yang positif. Tapi dari luar juga ya, misalnya dengan kita selalu menggunakan tabir surya atau sunscreen di wajah dan di kulit badan itu juga sangat membantu. Tapi beneran deh, kalian cobain tidak mengkonsumsi gula. Itu menurut saya pasti akan ada bedanya dengan ketika kamu saat ini masih mengkonsumsi gula. Apalagi dalam satu hari bisa sampai beberapa gelas minuman manis. Wah, itu udah mesti hati-hati karena kulitnya bisa saja menjadi nggak bagus ya. Kulitnya akan kusam, akan mudah keriput gitu. Cobain deh teman-teman. Yang keempat yang aku rasain adalah ketika aku nggak mengkonsumsi gula lagi, aku menjadi gampang tidur ya, tidurnya menjadi lebih mudah. Jadi kapan aku mau tidur, misalnya aku tidurnya memang baru malam hari, tapi aku mau tidur, ya aku tidur gitu. Bisa dengan mudahnya. Tetapi sebelumnya ketika aku masih mengkonsumsi gula, tidak semudah itu. Kalau mau tidur juga kadang masih susah banget karena memang gangguan tidur itu bisa terjadi ketika kita masih mengkonsumsi gula secara berlebihan ternyata teman-teman. Jadi aku juga nggak tahu nih, aku juga baru lihat, oh ternyata mengkonsumsi gula itu kan tadi ya dapat menimbulkan peningkatan atau lonjakan energi. Apalagi kalau kalian minum gulanya pada saat di malam hari, misalnya minum kopi di malam hari, udah kopinya bikin nggak bisa tidur, gulanya lagi. Atau teh di malam hari, atau apapun yang kalian tambahkan gula, itu dapat membuat kalian mengalami lebih sulit tidur karena adanya lonjakan energi di badan kamu ya. Jadi kayaknya emang udah saatnya untuk tidak mengkonsumsi gula lagi ya teman-teman. Teman-teman mungkin itu dampak yang aku rasain secara badan aku ya, apa yang aku rasain ketika aku udah nggak terlalu mengkonsumsi gula lagi. Cuman memang kalau misalnya kita bisa tidak mengkonsumsi gula atau selalu menjaga kesehatan kita, gula itu juga berbahaya dan dapat menimbulkan macam-macam penyakit seperti mudahnya terkena serangan jantung, jadi pada tahap yang lama ya, jangka waktu yang lama, atau juga menyebabkan obesitas. Kita nggak berasa loh kalau orang-orang yang masih mengkonsumsi gula. Mereka merasa bahwa makannya sedikit. Nah, ini yang temanku rasain juga. Mereka masih merasa kayaknya, aku kan cuman makan ini, aku kan cuman makan biskuit, aku cuman minum segelas kopi, 2 gelas kopi, tapi kopinya gede-gede gitu ya, yang mengandung gula tentunya. Nah, mereka merasa bahwa, how, begitu aja bisa bikin badan mereka gemuk. Tapi ternyata memang gula sedahsyat itu ya, dapat menyebabkan obesitas tanpa kita sadari. Lalu juga akhirnya kalau misalnya gula terlalu berlebihan dalam badan juga dapat menyebabkan penyakit diabetes, baik diabetes tipe 1 maupun diabetes tipe 2. Dan kalau seperti anak kecil, kalau kita lupa sikat gigi, gula pun dapat menimbulkan karies pada gigi. Nah teman-teman, ini kembali lagi saya hanya menyampaikan hal baik yang udah saya rasakan di tubuh saya. Apakah kalian mau mengikuti? Saya saranin kalau misalnya saat ini kalian pas lagi lihat video saya, sebaiknya kita udah mulai membatasi diri dalam mengkonsumsi gula. Konsumsilah makanan-makanan yang bergizi dan sehat ya.
Toh kita masih tetap makan nasi, jadi aku nggak bilang tadi aku diet nasi ya, karena di dalam nasi pun, di dalam karbohidrat pun sebenarnya juga mengandung glukosa ya. Jadi gula pun sebenarnya manfaat gula juga punya manfaat loh. Itu juga kita masih terkandung di nasi ya. Jadi aku nggak bilang bahwa aku 100% no sugar sama sekali, itu enggak juga. Kita mulailah untuk melakukan diet dari hal-hal kecil seperti misalnya dalam satu hari batasilah minuman manismu, makan biskuitmu, snackmu, rotimu gitu ya, yang mengandung gula. Sangat-sangat dibatasi karena orang Indonesia jarang banget melihat, apalagi dalam minuman kemasan, jarang banget melihat ingredientnya itu, sugarnya itu berapa persen, itu juga jarang lihat kan. Yang pasti kita maunya langsung gluk gluk gluk, tapi nggak tahu berapa persen gula yang maka dari itu, mulailah kalian melihat-lihat apakah apa yang saya sampaikan ini benar dan mulai melakukan diet gula agar kita selalu sehat, selalu berenergi ya, memancarkan positive vibes dari badan kita sendiri karena badan kita hanyalah kita yang menjaganya. Oke? Mungkin itu aja video aku hari ini tentang testimoni bagaimana aku sudah diet gula selama 6 bulan. Dan hasilnya positif banget bagi aku. Thank you very much. Atma, namaste. Bye-bye.